Halo travelers, kali ini aku lagi ada di kota Yogyakarta. Kota yang bukan cuma terkenal dengan budayanya yang kaya dan objek wisata alam yang sangat memukau, tapi juga dikenal sebagai surga kuliner yang bikin siapapun pengen balik lagi di sini. Dari jajanan tradisional yang melegenda, kuliner malam yang bikin lagi, sampai spot-spot makanan hits ala anak muda, semua lengkap ada di sini. Jadi siap-siap ya, karena hari ini kita bakal kulineran keliling Jogja, nyobain makanan enak, unik, dan pastinya wajib masuk list kalau kalian liburan ke sini. Let's go, kita mulai pertualangan rasa di kota istimewa Yogyakarta. Rekomendasi pertama, kita akan jelajah di Pasar Ngasem, dan Pasar Ngasem ini berada di Jalan Polowijan, dan ada beberapa kuliner yang wajib kalian datangin kalau lagi di Pasar Ngasem. Salah satunya adalah kuliner di Yuk Ngademi. Yuk Ngademi sendiri ini sudah buka sejak tahun 1983. Warung ini awalnya berlokasi di sebelah Pasar Barat, tetapi kemudian dipindahkan ke timur Pasar Ngasem setelah relokasi Pasar Ngasem. Yuk Ngademi yang kini berusia 67 tahun telah berjualan sejak muda dan warungnya tetap ramai dikunjungin terutama di akhir pekan. Warung ini buka dari pukul 6 dan terkenal dengan menu utama bubur krecek dan bubur kelor. Selain itu mereka juga menyajikan nasi dengan berbagai lauk seperti ayam goreng, ikan, dan tempe. Jadi kalau kalian lagi di Pasar Ngasem, salah satunya adalah makan dan sarapan di Yuk Ngademi yang sudah ada sejak tahun 1983. Kita sarapan nasi campur dulu, dan aku belinya ada macam-macam nih. Ada tempe, ada apa nih sarapan? Mesin sayur, ada krecek, ada sate, dan ada burung puyuh. Atau minumnya pakai jahe pakai sari. Saya cobain dulu. Bismillah. Cobain semua. Jadi di Ngasem ini adalah salah satu sentra makanan yang harus dikunjungi saat lagi ada di Yogyakarta. Dia banyak banget ya. Ini kreceknya. Sayurnya enak juga. Kuliner selanjutnya yang harus kalian kunjungin saat berada di Pasar Ngasem yaitu Wingko dan bakpianya Pasar Ngasem miliknya Pak Bambang. Nah, Wingko Pak Bambang ini terkenal dengan tekstur yang lembut namun tetap punya gigitan, manisnya pas, dan rasa kelapa yang masih natural. Sementara itu bakpianya punya kulit tipis, isian melimpah, dan manisnya yang tidak bikin enek, cocok buat cemilan sambil jalan-jalan atau oleh-oleh khas Jogja yang selalu jadi rebutan. Buat kamu yang suka kuliner tradisional, mampir ke sini tuh wajib banget karena harganya ramah dan rasanya juara banget. Kita cobain Wingko Ngasem deh punya Pak Bambang. Ini dia satu kotaknya ini. Aku beli Wingko dan bakpianya itu 25.000. Nah, jadi isinya itu ada 5 Wingko dan 5 bakpia. Kita cobain dulu bakpianya. Nah, kalau di sini bakpianya itu cuma satu doang rasanya. Isinya cuma isi kacang hijau. Kita cobain, bismillah. Padat dan enak. Ini fresh from the oven, jadi dia masaknya pun masih pakai tungku arang. Dan ini kalau kita makan panas hangat-hangat begini tuh enak. Ya. Cobain Wingko Bupat.
Ini wingko bobatnya. Ini juga masih hangat banget. Cobain, bismillah. Lembut, ketannya ketan dan kelapa, gurih kelapanya tuh enak banget, enak. Lihat deh. Coba guys. Mantap. Ini sudah ada sejak tahun 1996 dan sudah salah satu yang legend kali ya di Pasar Ngasem nih. Untuk Pak Bambang yang di Pasar Ngasem, keren, mantap, enak banget. Kita bisa juga ngeliat cara pembuatannya yang masih hangat, dan ini kalau dibawa oleh-oleh tahan 4 hari. Satu kotak ini harganya Rp25.000. Kalian udah dapatin 5 wingko dan 5 bakpia dengan rasa kacang hijau. Selanjutnya, kalau jalan-jalan ke Pasar Ngasem, ada satu jajanan yang selalu bikin langkah otomatis melambat, yaitu apem berasnya Bu Wanti. Lapaknya sederhana, tapi aromanya lembut dan khas banget. Harum apem yang baru selesai dikukus, hangat, empuk, dan manisnya pas. Apem beras dibuat dari adonan tradisional, beras santan, dan sedikit gula. Teksturnya lembut, moist, dan punya rasa yang langsung ingetin kita sama jajanan kampung zaman dulu. Apalagi disajikan hangat, bikin susah berhenti ngunyah. Oke, kita akan cobain apem berasnya Bu Wanti yang ada di Pasar Ngasem. Ini dia. Ini adalah apem berasnya Bu Wanti yang ada di Pasar Ngasem. Kita cobain dulu. Ini kita buka dulu. Coba. Wow. Guys, lihatin guys. Bismillah. Enak banget tuh kalau dimakan pas lagi panas-panasnya gini. Enak. Di Pasar Ngasem kan juga harus cobain sate koyor Yu Ira. Dari jauh aromanya sudah bikin penasaran. Wangi bumbu kecap, asap arang, dan gurihnya koyor yang mulai meleleh terkena panas. Empuk, kenyalnya pas, dan begitu gigit meleleh bareng bumbu yang disajikan kecap manis, irisan bawang, cabai rawit, dan lontong atau nasi. Selain itu, kalian juga harus nyobain jenangnya Jumila. Lapaknya sederhana, tapi selalu ramai karena satu hal, rasa jenangnya yang lembut, legit, dan bikin nostalgia banget. Jumila sudah berjualan sejak lama dan banyak pengunjung pasar yang sengaja mampir hanya untuk mencicipi jenangnya Jumila. Kuliner selanjutnya yang harus kalian kunjungin saat ada di Jogja yaitu nyobain oseng mercon Tugu Jogja. Nah, oseng mercon Tugu Jogja ini sangat menggugah selera. Potongan dagingnya melimpah, diselimuti bumbu mercon yang halus dan merah menyala. Tidak hanya itu, dalam sajian juga masih ditambahin cabai gelondongan yang bikin setiap suapan berasa ledakan rasa. Buat kamu yang suka makan besar, tersedia menu komplit yang berisi nasi oseng mercon yang berisi daging, koyor, dan tempe plus 1 telur ceplok biar makin spesial. Combo ini bisa kamu nikmatin cuma dengan harga Rp28.000 saja. Kamu juga bisa memesan iga mercon yang tidak kalah nagih, dagingnya empuk, bumbunya meresap, dan tentu saja level pedasnya bisa bikin kamu meremelek. Oseng mercon Tugu Jogja berlokasi di Jalan Persatuan Sandewo, Sundadi, Kecamatan Miati, Kota Yogyakarta. Buka dari pukul 18 sampai pukul 23. Kuliner selanjutnya adalah warung sate Pak Parno yang ada di Pasar Lempuyang. Warung sate ini udah buka dari tahun 1989.
Sate Pak Parno terkenal dengan potongan dagingnya yang empuk, bumbunya medok, dan rasa manis gurih khas sate Jawa yang menendang. Bumbu kacang halus, kental, dan disiram melimpah bikin tiap tusuk sate terasa istimewa. Kalau pesan sate ayam atau kambing, keduanya sama-sama juara. Nggak alot, nggak bau, cuman rasa enak yang bikin nagih. Selain itu juga di warung sate Pak Parno tersedia dengan tongseng yang kalian kalau masaknya bisa lihat langsung. Dia menggunakan arang dan masaknya masih tradisional dan itu ngebuat masakan tongsengnya makin mantap. Suasana warungnya apa adanya, tapi itulah yang bikin pengalaman makan di sini makin mantap. Hangat, sederhana, dan penuh kenangan, rasanya bikin pengen balik lagi. Kalau kamu lagi explore kuliner lokal yang otentik, Sate Pak Parno wajib masuk list kamu. Dan cobain juga tongseng dari Sate Pak Parno yang ada di Pasar Lempuyang. Kepalanya siji, nasi goreng siji ana. Campur loro. Selanjutnya adalah mangut lele Mbah Marto Ijoyo di Jalan Sewon Indah. Nah, mangut lele ini memiliki ciri khas yang kuat, rasa pedasnya nendang, kuahnya kental, dan aroma asapnya bikin mangut di tempat lain terasa beda kelas. Lele yang sudah diasap lebih dulu membuat tekstur firm gurih dan meresap banget ketika dimakan dalam kuah santan berbumbu rempah. Yang bikin pengalaman makin unik adalah cara penyajiannya. Kamu langsung memilih lauk dari dalam dapur, ditemani senyum ramah keluarga Mbah Marto yang sudah mengelola warung ini turun-menurun. Suasana jadulnya terasa banget, seolah lagi mampir di rumah nenek sendiri. Buat pecinta kuliner tradisional pedas, mangut lele Mbah Marto bukan sekedar makanan, tapi perjalanan rasa yang otentik, smoky, dan benar-benar khas Jogja. Saya lagi nyobain mangut Mbah Marto Ijoyo, iki mangute, iki manganan mangute. Jadi aku pakai sate kerang dan sate apa ini? Sate brutu. Oke, kita makan dulu. Bismillah. Pecinta ikan jadi nggak makan ikan. Nggak anu ikan. Nggak makan ikan ya kan. Enak. Loh, nanti tadi. Mangute. Oh, enak ya mangute. Kalau cocok pedas ya. Iya. Cocok pedas. Gimana tuh lele? Bismillah. Sate brutu. Yang es dulu. Iki, Pak.
Itu dia perjalanan kuliner kita hari ini di kota Yogyakarta. Dari jajanan pasar yang sederhana tapi ngangenin, sampai kuliner legendaris yang rasanya nggak pernah gagal bikin jatuh hati. Jogja memang selalu punya cara sendiri buat bikin kita betah. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat explore kuliner-kuliner lainnya. Tulis juga di kolom komentar kuliner Jogja mana lagi yang harus aku cobain di vlog berikutnya. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, di Jogja setiap rasa selalu punya cerita. See you dan tetap kuliner dengan hati.